Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berperan penting dalam penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa, terutama wilayah Jawa Barat. Berikut adalah ringkasan sejarah Kesultanan Cirebon, asal-usul dan berdirinya Kesultanan Cirebon. Pendiri Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah, seorang wali yang juga termasuk dalam wali songo penyebar Islam di tanah Jawa. Tahun berdiri diperkirakan sekitar tahun 1479 M. Latar belakang awalnya Cirebon merupakan bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran. Karena pengaruh Islam yang semakin kuat dan peran penting pelabuhan Cirebon dalam perdagangan, maka wilayah ini memisahkan diri dan menjadi kerajaan Islam independen. Perkembangan dan kejayaan Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting karena letaknya strategis di pesisir utara Jawa. Kesultanan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan wilayah sekitarnya. Sunan Gunung Jati memperkuat hubungan dengan kerajaan Islam lainnya seperti Demak dan bahkan menjalin hubungan diplomatik hingga ke Kesultanan Turki Utsmani. Pecahnya Kesultanan Cirebon. Setelah masa kejayaan, Kesultanan Cirebon mengalami perpecahan akibat konflik internal dan intervensi Belanda pada abad ke-17. Setelah wafatnya Sultan terakhir yang memerintah secara tunggal, wilayah Cirebon dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan. Keraton Keprabonan lebih kecil dan tidak memiliki kekuasaan administratif. Pembagian ini terjadi karena campur tangan VOC Belanda yang menggunakan politik David Yat Impera, politik pecah belah. Warisan dan pengaruh. Warisan budaya Kesultanan Cirebon masih terlihat hingga kini, terutama melalui bangunan keraton, seni tari, batik khas Cirebon misalnya motif Megamendung, serta tradisi keagamaan. Kesultanan Cirebon juga menjadi simbol awal Islamisasi wilayah Sunda yang sebelumnya didominasi oleh Hindu-Buddha. Kesimpulan, Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berperan penting dalam sejarah Nusantara, terutama di bidang dakwah, budaya, dan perdagangan. Meski secara politik tidak lagi berdaulat, peninggalannya masih sangat berharga dalam budaya dan sejarah Indonesia.